Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan zaman dan teknologi di masa yang canggih ini membawa banyak dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu semua kalangan bisa mencari dan mendapatkan informasi dengan mudah. Salah satu dampak negatifnya yaitu teknologi bisa disalahgunakan terhadap hal yang tidak baik dan juga bisa menurunkan kreativitas anak muda karena di internet atau di teknologi yang canggih ini banyak informasi yang mudah didapatkan dan juga semua pekerjaan yang ingin kita lakukan bisa dicari dengan internet. Oleh karena itu kita membuat inovasi baru dengan mainan clay tanah liat yang dimana pembeli bisa membuat model tanah liatnya sendiri dan juga bisa memodifikasi bentuk-bentuk tanah liatnya. Oleh karena itu, kita merintis usaha ini dengan nama Klago. Misi dari Klego ini adalah memperoleh keuntungan, memberikan layanan terbaik kepada pembeli, lalu mencapai target keuntungan. Tujuannya ini adalah meningkatkan kreativitas kepada anak-anak dan juga generasi muda, lalu meminimalisir dampak negatif. Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dibuka setiap hari selama 24 jam karena kita menjualnya di online shop, sehingga bisa memudahkan customer dan juga memudahkan penjual dalam hal transaksi jual beli. Oke, jadi profil usaha kami memberi nama toko clay online ini dengan nama Klego. Terus juga toko Klego menyiapkan bahan dasar untuk pembuatannya dan juga cara membuat kerajinannya yang lebih mudah dibanding yang ada di media sosial. Kami juga mengajak beberapa orang untuk bekerja sama dan menggunakan sistem persenan untuk bagi hasilnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini berlaku selama kami menjalankan usaha. Lalu ada juga struktur anggotanya. Yang pertama, nama dan alamat usaha kami itu berada di Permata Kopo 2, Blok C2, nomor 58, yaitu tepatnya di rumahnya Nabil. Jadi Nabil ini menyiapkan tempatnya. Lalu juga di sini CEO kami itu ada Sahrin, yang beralamatnya di Nuansa Indah Residen Blok D6. Dan juga ada keuangan yaitu Aska yang beralamat di Komplek Nata Endah Blok D39 Jalan Nata Utama. Lalu juga ada marketing kita yaitu Najla. Dia beralamat di Jalan Cibaduyut Indah Blok N8. Terus juga ada yang packing yaitu saya sendiri Balkis dan juga dibantu oleh Rajendra. Kalau aku di Komplek Permata Kopo Blok B nomor 7A. Lalu ada Rajen. Jadi kalau packing ini dia yang utamanya untuk packing, tapi tetap aja yang lainnya itu tuh bantu buat packing. Cuman ada yang penanggung jawab packingnya itu aku sama Rajendra. Terus juga ada lokasi usahanya yang tadi disebutkan di Komplek Permata Kopo 2, Blok C2, nomor 58, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Toko Klego berada di rumah Nabil, ya, sebagai penyedia tempat. Yang tadi aku udah bilang, Nabil itu sebagai penyedia tempatnya, yaitu tepatnya di garasi yang diubah menjadi toko. Terus juga lokasi Klego dinilai strategis karena dekat dengan ekspedisi. Toko Klego memasuk barang dagangan dari toko grosir berlian yang beralamat di Ruko Permata Kopo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasinya yang hanya berjarak 100 meter ini memudahkan penjual dalam membeli barang dagangan. Lalu juga ada strategi pemasaran. Jadi strategi kita itu target pemasaran kami memberikan diskon 10% selama 1 bulan pertama. Di sela-sela itu kami mengendorse artis-artis cilik seperti AB, Amina, dan artis cilik lainnya. Terus juga ada analisis SWOT-nya itu. Pertama, kekuatan atau kelebihannya itu harga yang mudah dijangkau, penerimanya yang cepat karena dekat dengan ekspedisi, dan
semua anggota membantu untuk packing. Barang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama, jadi tidak mudah rusak jika terhindar dari ancaman yang seperti dibanting atau digimanain. Dia tetap aman, nggak ada basinya gitu. Terus juga ada kelemahannya, yaitu garasinya yang dijadikan tempat toko itu berukuran tidak terlalu besar, sehingga tidak memiliki gudang khusus untuk menyimpan stok barang. Itu kekurangan kami. Lalu juga ada kesempatan atau peluang kami, yaitu belum ada yang menjual produk yang mirip dengan kami. Jadi itu salah satu peluang yang sangat besar bagi kami. Dan juga ada ancaman, yaitu ancamannya persaingan antar usaha ketat karena suatu saat pasti ada yang meniru. Betul. Jika memang betul kan, karena inovasi mereka bakal meniru dan menginovasi sama aja, dan mereka akan menjualnya dengan harga yang murah. Sehingga kita harus pintar menentukan harga pokok dan mengambil selisih keuntungan. Lalu di selanjutnya juga ada peralatan. Dalam penjualannya, Klaygo memiliki peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti laptop, HP, dan alat packing. Kami menggunakan itu karena kami menjualnya di toko online, bukan toko offline. Jadi alat yang kami perlukan hanya itu saja. Dan juga di sini ada sistem kegiatan operasional. Nah, jadi operasional kami itu 24 jam. Jika menerima pesanan di jam 9 pagi sampai jam 16 itu sekitar jam 4 sore, kita akan langsung packing. Nah, baru jam 4 sampai jam 5 kita akan kirim ke ekspedisi. Nah, kalau misalkan kita menerima pesanan malam di jam 4 ke sana, mungkin kita bakal packingnya di keesokan harinya. Dan begitu saja seterusnya. Jam 9 sampai jam 4 kita bakal packing. Lalu jam 4 sampai jam 5-nya kita bakal kasih ke ekspedisi. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan menghitung modal yang diperlukan dan juga keuntungan yang diperoleh dari usaha Klaygo ini. Nah, yang pertama, Klaygo ini akan kami jual dengan harga 30.000 untuk satu piecesnya. Nah, satu hari kami akan menjual sekitar 80 pieces. Ya, jika sebulan, maka kita akan menjual sekitar 2.400 pieces. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel modal itu sendiri. Nah, modal ini kami buat dengan cakupan 1 bulan atau 30 hari. Bisa dilihat kita membutuhkan sekitar 10 gunting, 1.200 kg clay, 40 kg untuk cat putih, merah, hijau, kuning, dan juga biru. Kemudian 2.400 meter bubble wrap, 1.200 selotip. Nah, jika ditotalkan, maka hasil dari semua modal ini adalah sekitar 40.660.000. Nah, kami juga ada biaya operasional itu sendiri, yaitu untuk bensin sebulan sekitar 600.000 dan juga listrik sekitar 100.000. Lanjut, kita akan menghitung omset sebulan. Nah, bisa dilihat di sini untuk harga jualnya itu sekitar 30.000, kita kalikan dengan 2.400 pieces sehingga omset per bulannya mencapai 72 juta. Nah, kemudian ada harga produksi. Harga produksi kami itu sendiri sekitar 17.000, sehingga jika dikalikan dengan 2.400 pieces menghasilkan sekitar 40 juta 800. Nah, untuk menghitung laba kotor, kita akan mengurangi hasil dari omset sebulan dikurangi dengan biaya produksi, yaitu sekitar 72 juta dikurangi dengan 40 juta 800, yaitu sekitar 31.340.000. Nah, kemudian untuk laba bersihnya kami akan mengurangi laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, yaitu 31.340.000 dikurangi dengan 700.000, yaitu sekitar 30.640.000. Nah, bisa lihat ini laba bersihnya sekitar 30.640.000 ya. Nah, untuk pembagian keuntungannya, CEO mendapatkan sekitar 30% dari laba bersihnya, yaitu sekitar 9.125.000. Nah, untuk pekerja mendapatkan 14%. Nah, 14% ini ada sekitar 5 orang pekerja, sehingga 70%. Nah, 14% itu sendiri sekitar 4 jutaan.
Nah, bisa lihat ini untuk CEO sekitar 9.125.000 dan untuk pekerja yang berjumlah 5 orang masing-masingnya mendapatkan 4.128.000. Nah, mungkin itu adalah keuntungan yang diperoleh dan juga modal yang kita perlukan untuk membuat usaha Klego ini dalam 1 bulan. Dibuatnya toko Kago merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan. Harapan kami, Kago bisa meningkatkan kreativitas dengan membuat kerajinan sesuka hati, khususnya bagi anak-anak dan mengalihkan dari pengaruh gadget. Kago disarankan untuk anak 7 tahun ke atas karena sudah paham bagaimana cara bermainnya dan hindarkan dari jangkauan anak di bawah 6 tahun.